Oke, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah buku yang bisa dibilang mengubah cara pandang banyak orang soal berat badan di Obesity Code karya Dr. Jason Fung. Siap-siap ya, karena apa yang akan kita bahas mungkin bakal menantang semua yang pernah Anda dengar soal diet. Coba deh, kita resapi kutipan ini sebentar. Ini kan logikanya kebalik banget sama pemahaman umum ya. Gimana ceritanya kita makan banyak justru karena kita jadi gemuk? Nah, ini dia teka-teki utama yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Pasti udah nggak asing lagi kan sama saran makan lebih sedikit, bergerak lebih banyak. Kayaknya udah puluhan tahun mantra ini jadi andalan. Tapi, kalau Anda pernah mencobanya dan merasa gagal, tenang, Anda nggak sendirian. Ternyata masalahnya mungkin bukan di Anda, tapi di strateginya yang punya kelemahan mendasar. Coba lihat angka ini, 300%. Itu lonjakan obesitas yang terjadi di banyak negara dalam beberapa dekade terakhir. Anehnya, ini terjadi justru di saat kita makin sadar soal kalori dan olahraga. Angka ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah bukti nyata kalau pendekatan kita selama ini sepertinya keliru. Kita bukan cuma gagal, tapi kita kayaknya melewatkan akar permasalahannya. Nah, disinilah letak kesalahannya. Seluruh model kalori masuk, kalori keluar ini dibangun di atas asumsi yang ternyata nggak sepenuhnya benar. Kita kira tubuh kita itu kayak kalkulator sederhana. Padahal sebaliknya, tubuh kita itu pinter banget. Saat Anda mengurangi asupan kalori, tubuh nggak tinggal diam, dia langsung ikut mengurangi pengeluaran energi buat bertahan. Ini kayak main game yang udah disetting supaya kita sulit menang. Angka minus 30% ini penting banget. Angka ini datang dari sebuah studi klasik yang nunjukin kalau metabolisme para pesertanya anjlok sampai 30% pasokan kalori mereka dipotong. Bayangin deh, tubuh Anda secara aktif melawan usaha Anda dengan membakar energi 30% lebih sedikit. Makanya Anda jadi gampang kedinginan, lelah, dan lapar terus. Itu semua karena tubuh Anda lagi berusaha menyelamatkan Anda dari diet itu sendiri. Jadi, kalau kalori itu bukan jawaban utamanya, lalu apa dong? Disinilah Dr. Fung menawarkan sudut pandang yang benar-benar baru. Lupakan sejenak soal kalori. Obesitas itu bukan masalah hitung-hitungan, tapi masalah sistem kontrol. Ini adalah penyakit yang berkaitan dengan hormon. Poin kuncinya adalah ini. Tubuh kita itu punya semacam setelan berat badan yang sudah terprogram. Anggap aja kayak termostat AC di rumah Anda. Kalau Anda setel di suhu 22 derajat, ya dia bakal kerja keras buat mempertahankan suhu itu kan, mau cuaca di luar panas atau dingin. Nah, tubuh kita juga melakukan hal yang sama dengan berat badan kita. Analogi di layar ini ngejelasinnya dengan pas banget. Membatasi kalori itu kayak menaruh balok es di depan sensor termostat. Mungkin ruangannya akan dingin sesaat, tapi mesin pemanasnya bakal langsung nyala lebih kenceng buat balik lagi ke suhu yang udah diatur. Jadi, pertanyaan sesungguhnya bukan bagaimana cara melawan termostat itu, tapi gimana caranya kita menyetel ulang termostat itu sendiri. Oke, kalau kita mau menyetel ulang termostat tubuh, kita harus tahu dong tombol pengaturnya yang mana. Menurut Dr. Fung, hormon yang pegang kendali utama itu adalah insulin. Inilah hormon yang jadi pusat dari seluruh teka-teki obesitas. Anggap aja insulin itu saklar utama energi tubuh kita. Gini, saat kita makan, insulin naik dan saklarnya ada di posisi simpan energi. Tubuh pun menyimpan lemak. Nah, pas kita lagi nggak makan, insulin turun dan saklarnya pindah ke posisi bakar energi. Tubuh mulai memakai cadangan lemaknya. Sesimpel itu sebetulnya. Nah, ini dia salah satu bukti terkuatnya. Coba lihat tabel data dari obat-obatan diabetes ini. Polanya itu jelas banget dan nggak bisa dibantah. Obat yang menaikkan kadar insulin selalu menyebabkan berat badan naik. Sebaliknya, obat yang efeknya menurunkan insulin malah menyebabkan berat badan turun. Ini nunjukin kalau insulin bukan kalori yang jadi pengendalinya. Ini membawa kita ke masalah intinya, sebuah lingkaran setan yang disebut resistensi insulin. Mari kita lihat alurnya. Pertama, kadar insulin kita tinggi terus-terusan. Lama-kelamaan, sel-sel tubuh kita jadi kayak kebal atau budek sama sinyal insulin. Untuk ngatasin ini, pankreas kita kerja lembur dan produksi insulin lebih banyak lagi. Ironisnya, kadar insulin yang makin tinggi ini justru memperparah resistensi dan makin banyak menyimpan lemak. Ini seperti spiral yang terus berputar ke bawah. Jadi gimana dong cara kita memutus siklus ini? Kalau masalahnya adalah insulin yang terus-menerus tinggi, maka solusinya secara logika adalah menciptakan periode di mana insulin bisa menjadi sangat rendah. Dan untuk melakukan itu, kita tidak perlu teknologi baru. Jawabannya justru ada pada sebuah praktek kuno. Garis waktu ini dengan jelas nunjukin akar masalahnya di zaman modern. Dulu, kita makan 3 kali sehari. Sekarang, kita beralih ke budaya ngemil tanpa henti.
Akibatnya, kadar insulin kita hampir nggak pernah dapat kesempatan untuk turun. Tubuh kita seolah-olah terjebak permanen dalam mode simpan lemak dan nggak pernah diberi kesempatan untuk masuk ke mode bakar lemak. Dan disinilah letak perbedaan kuncinya. Diet pembatasan kalori itu secara konstan bikin metabolisme melambat. Tapi puasa intermittent itu beda. Ini bukan soal makan lebih sedikit, tapi tentang memberikan tubuh jeda. Jeda inilah yang memungkinkan insulin turun drastis, memutus siklus resistensi, dan mengalihkan tubuh Anda ke mode bakar lemak. Jadi ini bukan soal pembatasan, tapi soal pengaturan ulang sistem. Jadi, pesan utama dari The Obesity Code bukanlah sebuah resep diet baru, melainkan sebuah pertanyaan mendasar yang menantang segalanya. Bagaimana jika selama ini kita terlalu fokus pada apa yang ada di piring kita, dan justru sama sekali mengabaikan kunci yang mungkin jauh lebih kuat, yaitu kapan kita meletakkan piring itu